Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatarani Mazaya Agnia Putri, NPM 22082011107171. Saya dari kelas D. Di sini saya akan kembali menyampaikan materi, menjelaskan materi, tapi di sini merupakan video terakhir saya karena di sini adalah materi terakhir yang akan saya jelaskan di semester ini, yaitu materi pertemuan 14, materi kesuksesan dan kegagalan penerapan SI atau TI. Langsung saja. Jadi aplikasi sistem informasi dalam perusahaan berhasil tidaknya itu hanya diukur dari efisiensi dalam meminimalkan biaya, waktu, dan sumber daya informasi. Jadi nggak cuman itu aja, diukur dari situ aja. Nah, kesuksesannya itu juga harus diukur dari efektivitas TI dalam mendukung strategi bisnis, penerapan bisnis proses, mengembangkan struktur dan budaya organisasi, dan meningkatkan customer dan business value dari perusahaan. Nah, di sini ada 5 faktor kegagalan penerapan SI atau TI. Yang pertama, tidak ada kemajuan untuk mendayagunakan informasi dan memanfaatkan teknologi. Kemudian faktor yang kedua ada desain sistem informasi yang mungkin kurang memenuhi harapan. Yang ketiga ada data yang dihasilkan kurang akurat atau nggak lengkap. Kemudian selanjutnya ada manajemen tidak paham dengan informasi yang disampaikan, dan yang terakhir, faktor kegagalan yang terakhir, data tuh sering nggak update secara rutin dan berkala. Nah, cara mengukur kesuksesan sistem itu tuh dibagi jadi 3. Cara yang pertama yaitu kepuasan para pelanggan, user satisfaction terhadap sistem atau customer polling satisfaction. Kemudian cara yang kedua dengan cara imbal balik keuangan, financial payoff untuk organisasi. Dan cara yang ketiga, itu tujuannya dicapai oleh sistem tersebut dengan variabel peningkatan kinerja perusahaan. Selanjutnya ada penyebab kesuksesan dan kegagalan penerapan SI atau TI. Jadi penyebabnya tuh apa sih sukses atau gagalnya penerapan SI TI itu? Jadi untuk suksesnya itu penyebabnya adalah bisa berhasil karena manajemen perusahaan itu memang menghendakinya dan senantiasa melakukan evaluasi untuk perbaikan karena pada dasarnya hasil rancangan manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, sedangkan penyebab kegagalannya itu bisa jadi gagal karena adanya benturan di antara lingkungan atau keadaan internal. Nah, akan sangat berbahaya jika manusia itu berpikir seperti komputer, bukan komputer yang berpikir seperti manusia. Anggapan ini tuh sering nggak disadari. Nah, selanjutnya ada indikator kesuksesan. Nah, indikator kesuksesan di sini saya sebutkan ada 10 poin. Yang pertama, dukungan dari dalam, kemudian penyusunan organisasi baru, ketersediaan perbaikan yang terus-menerus, klasifikasi personel baru, perubahan otoritas organisasi, internalisasi program-program pelatihan, updating sistem secara terus-menerus, promosi orang-orang kunci. Kemudian ada daya tahan sistem setelah berubah dari bentuk aslinya, dan yang terakhir tercapainya tujuan penggunaan sistem. Nah, jadi kita sudah uh, jika sudah ada 10 indikator ini, itu berarti dinyatakan penerapan SI atau TI-nya itu sukses. Selanjutnya ada penyebab kesuksesan dan kegagalan implementasi pengaplikasian SITI. Ada 5, yaitu mungkin bisa jadi sebabnya karena adanya keterlibatan dan pengaruh pengguna SDM. Bisa jadi penyebab sukses gagalnya tuh dari SDM. Kemudian ada kesenjangan komunitas antara pengguna dengan perancang SI. Kemudian ada dukungan manajemen. Selanjutnya ada tingkat kompleksitas dan risiko implementasi sistem. Dan yang terakhir penyebabnya adanya manajemen dan proses implementasi. Selanjutnya, mengontrol faktor-faktor risiko. Faktor-faktor risiko di sini ada 3. Yang pertama, faktor integrasi eksternal, di mana harus melibatkan semua pengguna di semua tahap. Kemudian ada faktor perencanaan dan pengawasan, dan yang terakhir ada faktor integrasi internal, di mana di sini melibatkan kepemimpinan manajer, semua personal di perusahaan harus mampu bekerja sama sejak awal.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang mengembangkan solusi SI atau TI yang sukses. Jadi, gimana sih caranya mengembangkan solusi SI atau TI yang sukses itu? Dalam proses pengembangan ini, pengguna akhir dan spesialis informasi merancang aplikasi sistem informasi berdasarkan analisis kebutuhan bisnis suatu organisasi. Contoh kegiatan lain termasuk menyelidiki kelayakan ekonomi atau teknis dari aplikasi yang diusulkan, memperoleh dan mempelajari cara menggunakan perangkat lunak, apapun yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem baru dan membuat peningkatan untuk mempertahankan nilai bisnis suatu sistem. Jadi dalam mengembangkan solusi SI itu tuh ada 5 tahap sesuai di gambar ini ya. Jadi yang pertama kita melakukan tahapan investigate, merancang, kemudian kita analyze, analisis, kemudian didesain, kemudian diimplementasi, dan yang terakhir selanjutnya di-maintain, dipelihara, dipertahankan. Untuk selanjutnya kembali ke awal lagi, masuk ke tahap investigate. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau salah pengucapan dalam menjelaskan. Eh, Terima kasih. Ini terakhir video penjelasan dari saya di semester ini. Semoga segala penjelasan yang saya sampaikan dari materi pertama hingga materi terakhir, dari video pertama hingga video terakhir dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.